Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi kali ini kecuali perkataan atau ungkapan yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam dada kita sehingga kita terpanggil untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik saumnya, qiyamul lailnya dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita sambung pada bait yang berikutnya. Fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepada kita atau ditanyakan kepada kamu, idza qila laka mal usulul thalathatu allati, apakah pokok yang tiga atau tiga pokok yang yajibu 'alal insan, yang wajib bagi setiap manusia, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, untuk memahaminya. Apa itu yang tiga itu, yang pokok itu? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu. Yang pertama adalah ma'rifatnya seorang hamba, pengenalan seorang hamba atau pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Nah, ini suatu hal yang penting. Pertama adalah kita ma'rifat kepada Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, pemberi rezeki kita dan sebagainya. Jangan sampai salah menjadikan sesuatu sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Jangan sampai salah menjadikan sesuatu sebagai yang disembah, sebagai Rabb. Karena dalam kenyataannya tidak semua orang menyembah kepada Allah, tidak semua orang kenyataannya menyembah kepada Allah, tetapi ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka janganlah kita keliru di dalam menetapkan sesuatu sebagai sesembahan kita. Kemudian yang kedua adalah wadinahu, kemudian memahami atau mengetahui ma'rifat terhadap agama kita, agamanya. Jadi aturan-aturan agama yang telah Allah tetapkan harus diketahui oleh manusia. Sistem hidupnya harus diketahui oleh manusia. Ketika pertama kita mengenal kepada Rabb kita, pencipta kita, kemudian kita mengenal kepada sistem hidup yang Allah turunkan. Mana yang merupakan sistem hidup yang benar dan mana yang sistem hidup yang tidak benar.
Kemudian yang ketiga, wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah nabi kita. Nabi kita mengenal nabi kita, utusan Allah, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga hal ini adalah merupakan pokok yang paling utama, tiga utama. Al-asl thalatha allati yajibu 'ala al-insan, tiga utama yang harus diketahui oleh setiap manusia, yaitu ma'rifatullah atau ma'rifatu al-'abdi rabbahu, mengenal kepada Tuhannya, pengenalan hamba kepada Tuhannya, kemudian mengenal kepada sistem hidup yang berasal dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mengenal nabi, mengenal utusannya, mengenal utusan kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelaskan al-usulu jam'u aslin. Usul adalah jama' dari aslun atau jama' dari asal, ya, yaitu pokok, ya. Sesuatu yang tidak memiliki pokok maka dia tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak. Sesuatu yang tidak memiliki pokok dasar maka tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Ya. Apa itu aslun? Ya, yaitu wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu sesuatu atau apa-apa yang yubna alaihi ghairuhu, yang terbangun di atasnya selainnya. Jadi asal itu adalah pokok atau landasan, atau dalam kata kita adalah fondasi. Itu adalah sesuatu yang terbangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Tidak mungkin ada asal kalau tidak mungkin ada furu atau batang atau cabang atau dinding misalnya kalau tidak ada pokoknya, sesuatu yang menempel kepada sesuatu yang sangat pokok. Ya. Misalnya kita di sini disebutkan wa min dzalika aslul jidar. Contohnya adalah aslul jidar, pokok dinding, wa huwa asasuhu, dia adalah asasnya. Kalau tidak ada asasnya, fondasinya, maka tidak akan bisa tegak dinding itu. Tidak akan bisa tegak dinding itu atau bangunan yang ada. Wa aslul syajarah, dan pokok syajarah, pokoknya sesuatu pohon, allazi yatafarra'u minhu al-awsar, yaitu yang yatafarra'u minhu, yang bercabang-cabang di atasnya atau darinya, dari pokok ini ranting-ranting atau dahan-dahan. Tidak ada pokok, tidak ada akar, maka tidak akan ada batang atau ranting, bahkan tidak akan ada buah. Kalau itu suatu pohon atau sebuah pohon. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah memberikan suatu perumpamaan, suatu permisalan, kalimatan thayyibatan, yaitu sebuah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang thayyibah. Bagaimana pohon yang thayyibah itu? Pohon yang baik itu asluha sabitun, pokoknya atau akarnya sabitun, kokoh. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya, furu-furunya fis sama', menjulang ke langit. Jadi pohon yang baik, Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah itu adalah kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon yang baik, pohon yang bagus, asluha sabitun, yang asalnya atau pokoknya sabit, kokoh ke dalam, menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya, batangnya dan ranting dan sebagainya itu menjulang ke atas. Ya, Allah berikan perumpamaan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah, kata Ali bin Abi Thalha
meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ini, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimatut tauhid. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Yang dengan kalimat ini amalan orang mukmin diangkat. Kalau tidak ada kalimat ini, atau seseorang tidak berakad kepada Allah dengan kalimat ini, la ilaha illallah, maka dia tidak memiliki bangunan, karena tidak memiliki landasan, fondasi. Tidak memiliki fondasi, sehingga apa yang dibangun di atasnya tidak punya nilai. Apa yang dibangun di atasnya tidak punya nilai, karena tidak ada asalnya, tidak ada pokoknya. Maka tetapi kalimat thayyibah ini adalah asal, pokok dari segala amalan-amalan manusia. Saya dikatakan dengan kalimat ini amalan orang mukmin diangkat. Dengan amalan ini, dengan kalimat ini amalan seseorang manusia itu diangkat oleh Allah kepadanya untuk diberikan balasan ganjaran yang baik. Jadi yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kuncinya. Selain fondasi, ini adalah kuncinya. Ya, maka ada hadis yang mengatakan iftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Karena dia dasar fondasinya. Kalau seorang manusia tidak memiliki landasan ini, maka tidak akan terhitung amalannya. Tidak akan terhitung amalannya, tidak akan dinilai oleh Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Man 'amila shalihan, barang siapa yang berbuat amal salih, terhitung sebagai amal salih, baik bagi orang muslim maupun dia bukan muslim. Ya, mungkin orang yang melakukan sesuatu dianggap amal salih karena beda pemahamannya. Oh, ini amal salih, ini bukan amal salih. Tetapi secara umum Allah mengatakan man 'amila shalihan, barang siapa yang berbuat baik, melakukan amalan yang salih, yang baik, min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Syaratnya adalah mukmin. Syaratnya seseorang itu dinilai Allah adalah, seorang manusia dinilai Allah adalah dia mukmin, beriman kepada Allah. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau kalimat thayyibah tentu kehidupannya thayyibah. Kalau landasannya thayyibah, baik, maka apa yang terbangun di dalam kehidupannya adalah thayyibah, kebaikan juga. Makanya dikatakan kalimat tauhid adalah jum'u al-khair. Dia adalah himpunan segala kebaikan. Kalau kita memiliki landasan la ilaha illallah, maka itu sudah memiliki himpunan dari segala macam kebaikan yang akan tumbuh di atasnya. Ia akan tumbuh di atas landasan la ilaha illallah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian selain Allah berikan kehidupan yang baik, falanajziyannahum, akan Allah berikan ganjaran, jaza dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah. Mungkin tabungan ya, kalau dalam bayangan kita adalah itu adalah investasi kita atau deposito kita. Tidak nampak. Mungkin orang tidak yakin dengan ini, akan tetapi kita sebagai seorang mukmin harus meyakini ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita. Kita juga beribadah di bulan Ramadan ini dalam rangka kita ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah. Imanan wa ihtisaban. Kalau tidak ada dua hal ini, maka puasanya enggak kokoh. Puasanya tidak kokoh. Harus ada keimanan dan ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Itu juga tidak mengurangi ikhlasnya kita, tidak mengurangi tauhidnya kita, karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum, ganjaran mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak sebanding dengan
balasan yang akan Allah berikan, tidak sebanding dengan jannah yang akan Allah berikan. Maka Allah memberikan bonus. Artinya orang yang berbuat baik akan Allah lebihkan ganjarannya. Kalau berbuat baik satu, Allah berikan ganjaran lebih dari satu, 10 kali lipat, 100 kali lipat dan seterusnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, karena tidak akan sebanding amalan kita dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Tidak sebanding antara sholat kita, puasa kita dengan jannah yang Allah berikan. Maka kata Rasulullah, kita itu masuk surga itu bukan karena amalan kita, artinya bukan semata-mata amalan kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya tidak Allah berikan ganjaran yang berlipat, tentu kita tidak akan bisa tidak akan bisa menyeimbangkan, tidak akan bisa seimbang antara amalan kita dengan ganjaran itu, tidak akan bisa. Ya, satu kebaikan, satu ganjaran, satu kebaikan, satu ganjaran, tidak akan jomplang ya istilahnya. Tidak akan sanggup bisa menandingi apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan kepada kita berupa ganjaran surga dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian al-usul as-salasa ini itu diisyaratkan oleh penulis itu sebagai keluar daripada hadis atau keterangan yang datang dari Rasulullah SAW, bahwasanya setiap manusia yang wafat, manusia yang meninggal, ketika dia dikuburkan, setelah keluarganya melangkah pulang 3 langkah, maka akan didatangi 2 malaikat. Didatangi 2 malaikat, kemudian mendudukkannya, kemudian menanyakannya tentang 3 hal. Man rabbuka. Jadi setiap manusia itu nanti akan ditanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ditanya dengan tentang 3 hal ini. Maka ini keluar, al-asl ini keluar karena sebab atau karena diambil dari hal tadi ya. Misalnya suatu hal yang sangat penting, kata beliau, suatu hal yang sangat penting, bahwasanya kita harus bisa menjawab 3 hal itu. Oleh sebab itu kita harus mengetahui tentang usul as-salasah tadi, 3 hal yang harus diketahui oleh setiap insan. Karena ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan. Akan ditanya juga tentang ma dinuka, apa agama, wa man nabiyuka, siapa nabi. Akan ditanya tentang ini. Maka dengan dasar ini beliau memberikan satu penjelasan bahwasanya ini satu hal yang penting yang harus diketahui oleh setiap manusia. Nah, kita harus bisa menjawab itu, dan jawaban daripada pertanyaan ini bukan jawaban hafalan, jawaban hafalan, walaupun kita hafalin setiap hari ini di sini, man rabbuka, rabbi Allah, man nabiyuka, nabi Muhammad, misalnya hafalin terus itu. Belum tentu nanti dikubur bisa seperti itu jawabannya. Tergantung daripada penghayatan kita terhadap kalimat thayyibah tadi. Tergantung pada ilmu kita, kesungguhan kita di dalam mempelajari 3 hal tadi ya. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinihi, ma'rifatu dinil Islam, dan ma'rifatu an-nabi. Tergantung itu ya. Kalau kita setiap hari kita hafalin, ketika dikubur kita gak ingat mungkin. Nanti jawabannya kata seperti dalam hadis ya. Ketika orang kafir ditanyakan itu, dia katakan gitu. Ya. Dia katakan la adri, saya tidak tahu. Ini bukan jawaban hafalan. Kalaupun orang kafir mendengarkan ini kemudian dihafalkan, dia tidak akan bisa menjawab di dalam kubur, karena bukan masalah hafalan, akan tetapi masalah penghayatan daripada nilai-nilai agama. Ya. Belajar sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh apa yang telah Allah turunkan ini. Ya. Kita pahami tentang rububiyatullah. Bahwasanya Allah sebagai Rabb kita, kemudian Islam sebagai din kita pahami. Jangan sampai beragama tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah kepada kita.
Innaha mas'alatun 'azimah, kata Syekh, bahwasanya adalah sesuatu masalah yang sangat agung, suatu masalah yang besar. Al-usul wa usulun kabir, dan merupakan pokok yang sangat besar. Inna hadhihi hiya al-usul al-thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Inilah tiga pokok yang harus difahami oleh setiap manusia. Li'annaha hiya al-usulu allati yus'alu 'anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina. Karena ini adalah tiga hal yang nanti akan ditanyakan tentang tiga hal itu setiap orang, setiap pribadi fi qabrihi idza dufina, di dalam kuburnya ketika dia nanti wafat, dan akan ditanyakan tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu bisa melalui sebab-sebab atau jalan-jalan, bisa melalui jalan yang nanti akan kita lalui. Bagaimana kita mengenal Allah? Minha an-nazaru wat-tafakkuru fi makhluqatihi. Di antaranya adalah dengan memperhatikan atau melihat an-nazaru wat-tafakkur, dan bertafakkur memikirkan fi makhluqatihi azza wa jalla, tentang makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita, di luar kita ini, di luar pribadi kita, itu adalah makhluk-makhluk Allah yang bisa mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah. Bahkan diri kita sendiri bisa untuk dijadikan sebagai media untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi anfusikum afala tadhakkarun. Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memikirkan tentang diri kita? Banyak sekali ya, sudah banyak diungkapkan bagaimana diri kita ini, bagaimana fisik kita, tubuh kita, sistem yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita tidur, jantung tetap bergerak, tetap berdetak. Itu di luar daripada kekuasaan kita. Dan ini juga menunjukkan atau memberikan alamat kepada kita bahwasanya ada yang mengatur kita. Kemudian juga pencernaan itu tidak kita perintah untuk dia mencerna, tidak kita perintah untuk mencerna apa yang kita makan. Dia berjalan sendiri, ya, dengan kehendak Allah tentunya. Dengan kehendak Allah. Bagaimana gerak peristaltiknya, bagaimana kerongkongan kita mendorong dengan gerakan tertentu masuk ke dalam, kemudian di usus, dan seterusnya sampai ke paling ujungnya, seperti itu. Jadi kita diantara sebab atau jalan kita untuk mengenal Allah adalah kita melihat ciptaan Allah, melihat alam semesta ini. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengarahkan kepada ma'rifatihi, kepada ma'rifat kepada Allah, kepada pengenalan kepada Sang Pencipta. Wa ma'rifati 'azimi sultanihi, dan mengenal keagungan kekuasaannya. Mengenal keagungan kekuasaannya. Wa tamami qudratihi, dan kesempurnaan kemampuannya atau kekuasaannya. Kekuasaan dalam artian Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, mungkin di antara contohnya Allah kuasa membangkitkan kita. Ketika Allah katakan nanti suatu ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah, manusia semua dibangkitkan oleh Allah, itu dibangkitkan dalam keadaan yang sama dengan kita secara umumnya, secara fisiknya umumnya. Karena makanya disebutkan di dalam Al-Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ketika Allah membangkitkan kita, itu Allah katakan di situ, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup untuk membangkitkan kalian itu
dengan jari jemarinya yang utuh. Apa rahasianya di situ? Kenapa Allah sebutkan jari jemari? Kenapa nggak disebutkan muka aja? Nggak disebutkan muka. Ya. Di dalam jari jemari kita itu ada sidik jari. Ya, sidik jari itu nggak ada yang sama. Setahu saya baca, saya lihat juga ya. Ternyata kata FBI itu tidak ada yang sama. Kalaupun misalnya ada yang sama itu 1/64 kuadriliun katanya begitu. 1/64 kuadriliun artinya 64 kali 10 pangkat 15. Ya, perbandingannya. Kalau ada yang sama itu kalau kemungkinannya ada yang sama, itu kemungkinannya perbandingannya rasionya 1/64 kuadriliun. 64 kali 10 pangkat 15. Nolnya ada 15. Kalau seandainya ada yang sama nih, ya ternyata tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Itu rahasianya kenapa Allah sebutkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, bahkan Allah tuh sanggup untuk membangkitkan kalian dalam keadaan jari jemarinya yang utuh seperti di dunia. Ya, enggak disebutkan muka. Ya. Tidak disebutkan muka, tidak disebutkan yang lain, anggota tubuh yang lain, tapi Allah sebutkan di sini jari jemari. Di sini ada rahasianya apa? Bahwasanya jari jemari setiap manusia itu berbeda, nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Itu kata FBI katanya ya, seperti itu. Kalaupun ada yang sama, kalau kemungkinan ada yang sama itu perbandingannya 1/64 kali 10 pangkat 15. Nolnya ada 15. Kuadriliun, liar tayang mungkin nggak tahu berapa tuh ini jumlah apa itu. Artinya tak hingga. Artinya memang tidak ada yang sama, kemungkinan tidak ada yang sama. Tapi Allah sanggup untuk membuat itu, membangkitkan kita dalam keadaan kita jari jemari kita sama seperti yang kita miliki saat ini. Wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi, dan hikmahnya dan juga rahmatnya. Jadi dengan memperhatikan alam semesta ini kita akan diarahkan, ya, semua itu akan mengarahkan kepada kita tentang keagungan kekuasaannya, kesempurnaan kemampuannya, kemudian hikmahnya dan juga tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, yang berpikir menggunakan akalnya. Misalnya alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang menciptakan, ada the purpose of life, ada tujuan penciptaan, tujuan hidup. Ya. Allah menciptakan kita itu ada tujuan hidupnya. Ya, jangan sampai kita tidak tahu ya, apa tujuan kita hidup. Ya. Makanya Nabi Adam pun ketika diturunkan ke bumi bingung, butuh petunjuk ya, butuh petunjuk. Jangankan setelah diturunkan ke bumi, waktu dikeluarkan dari surga belum turun ke bumi sudah bingung, ya Allah gimana saya ini? Saya harus berbuat apa? Ya, maka Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam ya, dengan satu kalimat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah berikan satu kalimat supaya dia mengucapkan itu ya, supaya ada interaksi atau ada pengakuan atau ada hubungan, tetap ada hubungan dengan Allah ya. Rabbana, maka dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri. Jadi kesalahannya disandarkan kepada dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika sekiranya Engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan menyayangi aku, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalilnya apa di sini? Dalilnya apa ketika disebutkan di sini bahwasanya kita bisa mengenal Allah dari apa-apa yang diciptakan Allah. Ini tadi. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah kalian tidak memperhatikan fi malakutis samawati wal ardh, di dalam kerajaan langit dan bumi? Jadi langit dan bumi ini adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu juga termasuk dalil-dalil yang Allah berikan, ayat-ayat yang Allah berikan supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita mengenal Allah. Dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa tiang itu ada tanda-tanda bagi kita. Kemudian juga silih bergantinya siang dan malam, ada dimensi materi, ya. Langit bumi itu dimensi materi. Kemudian waqtilafil laili wan nahar itu dimensinya dimensi waktu. Ketika benda atau materi itu digerakkan, maka akan terjadi dimensi waktu. Ya, tanpa ada gerakan ini tidak akan muncul dimensi waktu. Makanya waktu yang ada di alam semesta ini beda-beda. Ya, kalau kita ada di planet yang lain misalnya, yang bisa diumpamakan atau diperbandingkan tentang dengan kondisi tata surya misalnya, katakan tata surya itu beda-beda, waktunya beda-beda. Di bumi waktunya 24 jam, di tempat lain waktunya berbeda. Tempat lain waktunya berbeda. Itu adalah dimensi waktu yang terjadi karena pergerakan materi. Kalau dalam fisika itu kan ada dimensi waktu, dimensi ruang. Ya. Kalau antara langit dan bumi ada dimensi ruang. Ya. Langit dan buminya materi, antara keduanya ruang. Ya. Di antara langit dan bumi ada benda-benda lain juga, materi juga. Ketika benda-benda itu bergerak, maka akan muncul dimensi waktu. Dan itu terjadi bukan sudfatan, bukan sesuatu yang spontan, gitu. Bukan sesuatu yang spontan, akan tetapi itu memiliki tujuan hikmah yang sangat besar. Ya, terjadinya perputaran bumi, perputaran matahari itu menentukan sholat, waktu-waktu sholat dan sebagainya, waktu-waktu ibadah haji dan sebagainya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hal yang sia-sia, ya, tidak ada hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada sesuatu yang tidak ada tujuannya. Ya. Kemudian wa min asbabi ma'rifatil 'abdi, dan di antara sebab pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya an-nazaru fi ayatis syar'iyyah. Yang kedua, jalan kita mengenal Allah adalah dengan kita memahami ayat-ayat syar'iyyah. Ya. Ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, As-Sunnah, itu adalah jalan atau media kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang disebutkan ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya yang menerangkan tentang keberadaan Allah dan sebagainya. Wahia al-wahyu, dan dia adalah wahyu. Ya. Ayat syariah adalah wahyu Allah, Quran. Ya. Allazi ja'at bihi rusul, yang datang dengannya semua rasul. Ya, semua rasul itu membawa wahyu. Ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam fayanzuru fi hadhihi al-ayati wa ma fiha min al-masalih. Kemudian maka kita akan melihat bahwasanya apa yang Allah turunkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan manusia, sesuai dengan alam semesta. Apa yang Allah turunkan, ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat syar'iyyah, itu sesuai atau disesuaikan dengan ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta ini. Disesuaikan sesuai dengan, jadi ayat kauniyah ya, itu sesuai dengan ayat-ayat qauliyah, tidak ada yang bertentangan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah, wahyu atau petunjuk yang Allah berikan kepada penghuni dunia ini. Dan tidak ada yang bertentangan di dalam Al-Qur'an itu, di dalam wahyu itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya itu dari sisi selain Allah,
datangnya bukan dari Allah, lawajadu fihi, tentu kalian akan mendapatkan di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang sangat banyak. Ya, kalau seandainya itu bukan dari Allah, tentu akan banyak pertentangan. Ya, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya yang sudah terkena polusi dari pemikiran manusia atau sudah dibuat-buat atau dirubah-rubah oleh manusia. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Cukup ya, sampai sini aja. Insyaallah nggak ada yang tanya kan? Pertanyaan dia apa? Termasuk dalam takdir. Secara umum semuanya takdir Allah. Secara umum semuanya adalah takdir Allah. Tapi secara khusus manusia itu diberikan iradah, ya. Diberikan iradah. Kenapa dia bisa begitu? Kan disebutkan. Ya, kalau dia mengamalkan apa yang Allah turunkan, tentu dia akan diarahkan oleh Allah kepada hal yang sesuai dengan yang baik yang Allah inginkan. Tapi sebabnya karena dia tidak menggunakan iradahnya untuk apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah tuntutkan. Ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu bahwasanya orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka itu kan dia lahum qulubun la yafqahuna biha, ya kan? Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Artinya dia tidak menggunakan media atau instrumen ini untuk sesuatu yang telah Allah tunjukkan. Ya. Karena sebab itu mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, sehingga akhir dari hal itu adalah dia seperti tadi tidak bisa menjawab itu karena tidak ada interaksinya dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah tidak ada interaksinya. Secara umum itu takdir Allah. Tetapi takdir Allah itu kan juga Allah berikan iradah kepada manusia supaya manusia itu kalau dia menginginkan sesuatu, dia inginkan sesuatu yang Allah cintai. Kalau dia menginginkan sesuatu yang lain, dia menginginkan sesuatu yang Allah ridhoi. Ini juga adalah takdir Allah. Dia tidak memilih apa yang telah Allah berikan itu berupa 3 instrumen tadi untuk taat kepada Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh banyak, ya betapa banyak penghuni yang masuk ke dalam neraka jahanam itu kenapa? Karena tidak menggunakan hatinya. Lahum qulubun, dia punya hati, dia punya afidah, punya daya nalar. La yafqahuna biha, tapi dia tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi dia tidak gunakan untuk mendengarkan, memahami dengan cara dia mendengar, memahami apa yang Allah tuntunkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata tapi tidak digunakan untuk mempelajari. Dengan matanya itu dia mempelajari, menelaah apa yang Allah turunkan, sehingga dia tidak mengamalkan apa yang telah Allah tuntunkan. Ya otomatis kalau seperti itu takdirnya jadi ya seperti tadi nggak bisa menjawab. Ya, karena sebab itu dia tidak bisa menjawab. Itu awal daripada kehidupan akhirat. Nanti juga akan ditanya lagi secara detail di padang mahsyar. Ya, di dalam pengadilan Allah akan ditanya secara detail lagi amalan-amalannya. Itu pertanyaan awal, pretest ya kalau kita ya pretest. Tes awal itu. Allahu a'lam bishawab. Nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Cukup ya? Ada lagi? Apakah ada tingkatan dalam hal hingga kalau kita sampai
Jadi seorang manusia itu apapun itu tidak perlu melaksanakan. Nanti tolong diulangi ya, saya kurang dengar. Tolong diulangi pertanyaan dengan yang lain. Ulang ya. Apakah ada tingkatan dalam belajar itu sampai tingkat tertentu itu kita tidak perlu lagi melaksanakan puasa karena pengalaman yang kemudian karena seorang yang mempelajari ini juga teman sendiri bang karena mereka dapat mencapai tingkat tertentu dan mereka merasa bahagia dari Allah karena bahagia dari Allah. Nah orang-orang ini tidak perlu lagi melaksanakan syariat untuk yang dapat melaksanakan Waalaikumsalam. Apa tolong diulangi maksudnya? Oh iya. Ya. Tidak ada seperti itu. Itu biasanya itu adanya bukan biasanya, memang itu adalah ajaran-ajaran Sufia ya Sufia. Di dalam Islam sebenarnya ajaran seperti itu tidak ada. Ya, kita mengenal Allah ada tingkatannya ya. Ada apa tingkatannya? Syariat gitu ya. Ma'rifat, hakikat gitu ya. Ada syariat yang tingkatannya syariat, ya dia sholat seperti yang lainnya. Karena tingkatannya masih rendah, masih syariat. Kemudian thariqat Pak ya, thariqat. Itu kan dia harus mengikuti mursyidnya. Biasanya mursyid ada mursyidnya, pembimbingnya itu, guru spiritualnya, ya, mursyidnya. Kemudian sudah sampai pada tingkatan yang berikutnya yaitu tingkatan hakikat. Sudah tingkatan hakikat. Ya, dia sudah mengenal Allah, ma'rifatullah dengan sangat mendalam atau dengan sangat dekatnya dengan Allah. Bahkan nanti sampai kepada wahdatul wujud. Ya, sampai menyatu antara seorang dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, menyatu dengan Tuhan, wahdatul wujud. Jadi kalau di dalam syariat Islam dan contoh Rasulullah SAW juga tidak ada yang seperti ini. Rasulullah walaupun beliau adalah orang yang paling alim, orang yang paling takwa, tidak diragukan lagi. Rasulullah paling takwa, Rasulullah paling alim, Rasulullah paling takut kepada Allah. Tapi tetap beliau menjalankan syariat yang Allah turunkan. Salat tetap salat sampai meninggalnya Rasulullah salat. Sampai meninggalnya Rasulullah salat. Haji dan sebagainya. Tidak ada di situ pemahaman bahwasanya ketika kita sudah ma'rifatnya tinggi, tingkat tinggi, tidak ada lagi atau tidak ada kewajiban syariat lagi, tidak ada. Ya, tetap syariat itu berjalan. Syariat berjalan. Dan thariqahnya pun thariqah Rasulullah. Apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ya, mungkin secara singkat seperti itu Pak. Jadi dalam Islam tidak ada tingkatan-tingkatan dalam ma'rifatullah yang seperti itu ya, yang seperti tadi ini misalnya yang diajarkan oleh biasanya itu adalah kelompok-kelompok thariqah. Ya. Dia punya mursyid, dia dibimbing oleh mursyidnya. Nanti sudah sampai pada tingkatan dia hakikat, nanti beda lagi, nanti ada istilah lagi nanti kalau sudah lebih tinggi lagi itu syuurnya hilang, zuhurnya hilang ya. Sampai kepada tingkatan dia menjadi majdub ya, istilahnya wali majdub, sudah hilang akalnya, saking cintanya, saking ma'rifatnya kepada Allah, jadi gila. Di dalam Islam Rasulullah saking cintanya, saking takutnya kepada Allah, pernah mengalami hal seperti itu, tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi adalah thariqah yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke, itu sampai sini saja. Ya, apa yang salah itu, apa yang benar datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah tentu datangi dari kebodohan saya, kekurangan saya.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.